Pak, kemarin itu ada yang komentar gini. Oh, wah, beli kambing segitu mahalnya, jualnya kemana? Gitu, Pak. Oh, Beda kalau kayak kambing kacang, kambing jaran itu kan ke pasar juga Iya, udah bisa. Terus ada yang tanya gini juga. Oh, beli kambing mahal-mahal, gunting apa ya dijual mahal juga kayak gitu juga, Pak. Bisa dijelaskin Pak, sama iya. teman-teman. Iya, kan gitu. Oke teman-teman, kita lanjut di part 2. Kita akan meliput anak breeder. Ada 3 ekor. Itu yang agak besar ada satu. Oh, Masih ada yang besar. dua, ya. Masih 5 berarti. 5. Nah, ini yang baru aja lahir, Pak ya? Iya, ini kembar 3, Kembar yang hitam 3. 2. Ini Yang- ya Yang hitam 2. 2. Kalau itu bukan. Oh, itu bukan, Pak. Bukan. Oh, ini bukan anak breeder kali ini. Bukan anak sembadro. Ada sana Mas, ada juga. Oh. Nah, ini Yang anak satunya. breeder, teman-teman. Yang ini jantan atau betina, Pak? Betina semua. Oh, betina semua. Nah, kembar 3 betina semua. Teman-teman, ya ini barangkali teman-teman yang pengen banget diliputin anak breeder nih. Ini anak breeder, teman-teman. Berapa hari, Pak, kalau ini? Ini sekitar 2 minggu kan. 2 minggu. Nah, yang musim ini kan agak banyak yang hitam Mas. Iya. Padahal yang lain pejantan juga banyak yang hitam. Itu anak sembadro, indukannya petak kayak gitu. Tapi Keluarin keluarin malah 3, yang 2 hitam, yang 1 kepala hitam, badan putih. Oh, Kalau anak breeder ini ya juga gitu, yang 2 hitam, yang 1 kepala putih. kepala putih. Yang di Blitar juga ada ya hitam. itu. Ya sama maksud itu satu musim ini banyak kok yang banyak yang hitam. Banyak Padahal yang lain hitam. pejantan juga, lain induk. Padahal warnanya juga nggak hitam plus, Pak ya, Nggak untuk hitam indukan plus. ya, Pak. Nggih. Mboten. Udah ditawar belum, Pak, ini? Belum. Enggak dijual ini, Mas. Nggak dijual. Kirain mau dijual. Saya punya kesempatan gini, Mas. Heeh. Kalau yang hitam itu kan orang kurang minat. Nggih. Lah itu kesempatan saya bisa menyisihkan untuk indukan Indukan. nanti gitu. Anakan breeder, hasil anak breeder. Jadi biar nggak semua lari gitu. Ternyata nggak dijual. Heeh. Tapi kalau jantan Kalau dijual ya? jantan masih saya jual, Mas. Masih Kalau dijual. jual, kalau indukan saya tahan biar. Kayak ini ya, yang satu kan sudah laku kecil umur 3, diambil teman 5 juta. Lah terus ini yang betina suruh ngasih harga juga nggak kasih harga. Buat ganti indukan. Tapi kalau ditawar udah pernah, Pak, ini, Pak? Belum ada. Belum ada? Masalahnya kalau orang tanya saya nggak Dan- dijual gitu. Jadi mereka nggak mau, nggak berani nawar. Langsung disekak. Iya, Nggak sekak dijual. dulu. Heeh. Makanya untuk ganti indukan. Lah indukan saya habis loh Mas, yang bagus-bagus. Keluar semua, keluar Pak ya? semua. Ini tinggal itu kayak gitu. Jadi kalau semua keluar sayang, tapi ini masih ada berapa mungkin. Ya moga-moga enggak. Kayak seperti Nggak keluar centini semua. juga udah keluar Ini, kandang. ini ada berapa ekor yang bagus-bagus juga keluar. Nah, ini dia barangkali yang pengen tahu anaknya breeder seperti ini. Ini kan pasung-pasungannya besok bagus. Pak, kemarin itu ada yang komentar gini. Oh, wah, beli kambing segitu mahalnya, jualnya kemana? Gitu, Pak. Oh, Beda kalau kayak kambing kacang, kambing jaran itu kan ke pasar juga Iya, udah bisa. Terus ada yang tanya gini juga. Oh, beli kambing mahal-mahal, gunting apa ya dijual mahal juga kayak gitu juga, Pak. Bisa dijelaskin Pak, sama iya. teman-teman. Iya, kan gini Mas, kalau main di kambing etawa itu kan kambing seni. Kambing seni, terus kambing pembibitan. Kebanyakan kan bukan tuh. Ya kalau pasarnya itu ya pasar tersendiri, pasarnya kayak pasar Kaligesing. Iya. Itu kan di sana sendiri juga kalau yang memang bahannya bagus juga mahal. Mahal ya? Mahal, heeh. Walaupun di pasar. Walaupun di pasar, Oh. di sana pun banyak yang 15 juta cempe, 20 juta, 25 juta itu banyak. Cuma terkadang
pedagangnya itu sungkan. Sekarang kan alat media banyak, jadi percuma kan dibawa-bawa ke pasar, tapi yang mau beli nggak bawa uang atau uangnya kurang, kan gitu. Nah, terus masalah kambing laku mahal itu kan kambing PE itu kan sudah saya jelaskan dari dulu ya Mas. Mungkin kalau pemain-pemain PE sudah tahu, nggak usah dijelaskan, sudah tahu kan gini. Kambing PE itu yang bagus, yang paling bagus itu untuk koleksi, untuk kontes kan gitu. Untuk kesenangan lah, untuk hobi. Intinya kan di situ. Lah terus yang mendekati kriteria kontes itu masuknya breeding kontes. Breeding kontes itu juga mahal. Harganya lain, Pak, ya? Harganya mahal, mendekati kontes. Bahkan terkadang ada yang melebihi kontes. Karena apa? Orang petaninya menganggap itu suatu ATM. Lah ATM itu digosok kan begini, yang penting dalamnya saldonya banyak kan, ngeluarin banyak gitu loh Mas. Yang dimaksud begitu. Kalau orang awam nggak tahu memang begitu. Wedhus tuku cempling semono 15 juta nak dibeleh dadi sepiro, ngoten itu. Lah bagi kita pemain PE ya, pemain PE, kita jual cempe 5 juta. Lah kalau mau disembelih jangan disembelih langsung cempenya, ya beliin sapi kah atau kambing yang kelas pedaging kan dapat 3 ekor kan lebih banyak. Kita kan harus berpikir lebih baik toh, lebih luas ya. Lebih luas. Jadi gini, di dunia ini kan serba mungkin. Serba mungkin karena apa? Banyak orang yang senang mengejar kesenangan lah, intinya juga bukan semata-mata mengejar kesenangan, bukan. Terkadang kan mereka juga sambil menyalurkan hobi, sambil mencari laba kan gitu. Jadi sistem ternak di Etawa itu bukan cuma ke pedaging gitu loh. Yang bagus sendiri itu arahnya ke kontes. Nanti di sana ada komunitas kontes itu banyak Mas. Ya. Yang punya uang seperti enggak banyak lah di sana, itu enggak seperti kita, maksudnya seperti peternak enggak. Mereka tuh yang punya uang banyak tapi untuk mengejar suatu kesenangan di kambing itu juga banyak Mas. Makanya harga kambing yang bagus mencapai satu mobil. Iya, itu harga satu mobil banyak kan di situ. Itu memang masuk akal. Memang kalau orang yang belum tahu memang ya begitu komennya. Ya maklum gitu lah. Maklum. Cuma kalau yang sudah tahu kan begitu. Jadi kambing itu yang paling bagus masuk di kontes. Yang kedua mendekati kriteria itu breeding kontes. Breeding kontes itu seperti ATM Mas. Ibaratnya Mas itu punya mata air kan, tanah sama mata air, ngeluarin airnya. Mas nggak mungkin jual mata air itu terus nanti Mas dapat uang banyak terus beli airnya, kan nggak mungkin. Lebih baik kita jual airnya. Sampai kapanpun nggak habis kan gitu toh. Mengalir terus Pak. Mengalir terus. Jadi prinsipnya seperti itu. Lah terus yang ketiga itu kalau yang sedang-sedang itu masuknya breeding biasa Mas, breeding biasa ya untuk pemula, untuk harga-harga yang mungkin mencapai 5 jutaan dan sebagainya itu kan. Tapi kalau yang jelek kan ada lagi yang masuk kelas pasar 2,5, 3 juta, 3,5 juta itu kan. Tapi itu kan masuk harga pedaging. Kalau yang seperti itu dilihat juga enggak nyenengin hati gitu loh. Nah itu. Terus nanti ada lagi Mas yang kambingnya itu jelek tapi di kapur atau susunya itu ambingnya itu super. Nah itu juga ATM juga. Terkadang kambing segitu dibeli 4,5 5 juta. Ya itu bagi mereka yang tidak tahu begitu. Tapi kalau yang tahu teorinya, triknya nggak gumun lah. Nah, masalahnya gimana? Seperti kambing walaupun kecil ya, terus diperah dapat 2 liter, 3 liter. 1 liter kalau diecer itu kalau saya 30.000. Kalau 3 liter berarti 90.000. Satu hari. Paling makanannya 5.000 ya lah. Nah, terus kalau satu ekor itu. Lah terus kalau
apa 1 bulan sudah mencapai berapa gitu kan. Kan 2 juta lebih. Iya, benar. Nah, itu berarti 3 bulan kalau makanannya bagus terus menghasilkannya susu itu rutin bagus kan kita sudah untung di induk. Nah, Iya. daripada kita beli apa itu indukan masih kosong ngawinin 5 bulan ya lebih menang yang itu kan main di perah Main gitu. di perah, benar. Itu kambing yang sekitar nomor 3 nomor 4 kan. Itu. Nah, terus nanti kalau yang kecil-kecil jantan-jantan itu kan yang sedang-sedang biasanya masuk ke pembesaran. Nah, pembesaran. Terus pembesaran itu nanti masuknya ke akekos sama kurban kan gitu. Ya, nah, tapi kalau yang jantan yang bagus masuknya pasti ke kontes sama ke breeding kontes. Untuk pejantan breeding kontes kan gitu. Lah terus kenapa peternak PE itu banyak yang gelundung, banyak yang itu ya. Kebanyakan kan mereka yang berkomen seperti itu kan gitu. Jadi begini, main di PE itu carilah guru dulu yang benar-benar bisa mengarahkan gitu loh Mas. Jadi ini kita ini beli kambing ini mahal, ya dah. Kambing ini mahal, kambing ini sekian besar itu kan mereka sudah punya apa itu ibaratnya jantung double. Kan ngoten Mas. Jadi nggak mudah dredekan, nggak mudah gitu. Tadi mereka itu beli kambing mahal itu memang sudah siap dari sini gitu. Mental. Terus mereka paling nggak punya alurnya gitu loh, punya arah tujuan saya itu ternak itu sistemnya gimana. Modelnya gimana gitu. Jadi memang banyaklah petani pemula-pemula atau memang mereka yang rata-rata yang komen seperti itu saya yakin orang yang memang belum tahu Mas, belum masalah trik peternakan PE itu gimana. Jadi mereka itu menganggap seperti Mas, ternak PE itu seperti ternak kambing Jawa. Jadi keluar kandang ke bakul langsung pokoknya yang gemuk juga disembelih. Mungkin ke sate, ke gulai kan gitu. Iya. Terus nanti yang kurus masuk ke krakas gitu. Nah itu kan kambing PE kata-kata ke krakas, kata-kata ke pedaging itu apkiran Mas. Nah, jadi kita harus bisa memilih-milih. Itu. Jadi kebanyakan orang yang tidak tahu ya biasanya komennya pedes gitu lah. Tapi memang saya yakin mereka itu belum tahu triknya itu gimana. Tapi kalau pemain-pemain PE kan nggak begitu kan. Ya, pasti nggak begitu. Rata-rata itu kan yang mereka itu mungkin pernah beli kambing PE. Terus anggapan mereka itu kambingnya bagus. Lah mungkin beli cempe 5 juta. Terus dibesarin malah laku 3 juta banyak kan? Banyak. Nah, kalau saya sendiri kan nggak mengajarkan gitu, nggak menganjurkan gitulah intinya. Kalau saya sendiri makanya kenapa keluar jantan kalau nggak masuk kriteria saya langsung saya jual. Ya ada yang 2,5, ada 2,5, ada 3 juta, ada 4 juta itu tinggal kondisi saat itulah intinya gitu. Jadi pembeli sendiri juga harus pintar-pintar milih gitu kan. Bener. Dia itu mau kemana? Kebanyakan pemula ngelihat breeder kayak gitu. Ingin anak beli pejantan biar besar kayak breeder kan 1.001 Mas pejantan kayak breeder. Iya kan? Bener. Sampean lihat saja pejantan di Indonesia itu yang kelas bagus-bagus sampean hitung lah. Nah, ada 200 atau enggak? Enggak ada Mas. 100 saja enggak tahu, mungkin enggak ada lah. Yang kriterianya bagus-bagus. Mungkin ada di kelas C bagus, kelas B menurun, kelas A menurun gitu kan banyak tuh. Ya itu. Jadi masalah itu harus cari dulu. Cari apa tuh? Cari ilmunya dulu, jangan. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ini sampai mana ini tadi? Ini tadi Pak Dadang baru dapat telepon, jadi kita tutup dulu. Ini tadi sampai mana ini Pak? Niku ta. Mencari apa? Mau ternak PE itu supaya nggak keliru, terus nggak cepat rugi lah intinya gitu. Intinya kita ini ternak itu kan
ada dua semuanya memang mencari keuntungan. Ya keuntungan senang dan ada keuntungan laba kan gitu. Iya, benar, Nah, benar. gitu. Jadi kita harus mencari dulu Mas, ilmunya. Nah, kita harus cari ilmunya yang benar-benar gimana, terus nanti prosesnya itu gimana kan. Mayoritas petani saya begitu. Jadi petani saya itu walaupun beli mahal-mahal memang dia siap mental gitu loh, siap mental. Jadi nanti dia sendiri jual itu yang masuk spek bagus-bagus ya juga dia sendiri yang ngerasain, saya nggak minta kan gitu. Benar. Memang itu apa itu? Memang sudah pasarannya di peternakan Etawa memang beda dengan sama peternakan domba atau kambing Jawa atau kambing perah itu kan beda. Sekarang dilihat saja kambing perah itu kalau sekarang ya kan mahal-mahal Mas juga. Mahal-mahal juga. Cuma kan mereka punya hitung-hitungan sendiri gitu loh. Iya. Nah, terkadang nggak masuk akal kambing sekecil ini harganya 10 juta, 11 juta itu yang sanen F3, F4 kan harganya lumayan. Lumayan. Padahal kalau disembelih jadi berapa? Nah, tapi kalau orang yang tahu ilmunya kan yang diperah itu susunya. Ya memang semua itu punya resiko lah Mas ya. Nah, resiko kematian, resiko kerugian itu ada. Tapi kan kalau kita punya ilmunya dulu, nggak sembarangan. Wah, yang penting gini, sok tahu lah itu yang bikin apa itu kita cepat bangkrut itu kan di situ kan. Apalagi kita pegang uang banyak terus sok tahu. Gini Pak, biasanya itu banyak yang menganggap beli pejantan bagus, mahal, itu anaknya mahal juga. Enggak mesti Pak ya. Iya. Contohnya gini ya Mas. Kalau pejantan bagus itu setidaknya kalau kita itu lewat, seumpama kita di suatu perjalanan ya. Beli pejantan bagus ibaratnya kita lewat di tol. Apa mesti kita lewat di tol itu lancar terus? Kan enggak toh. Ya gitu. Jadi gini, kambing yang bagus itu ya kemungkinan bisa ngeluarin kambing yang bagus juga gitu. Walaupun sebagian memang enggak. Lah kalau kambing bagus dijodohin kambing bagus ngeluarin bagus. Ya yang kaya cepet kaya Mas. Yang peternak kecil-kecil nggak kebagian. Iya, tapi kenyataannya kan gini Mas. Ada yang cuma beli 10 juta tapi anakannya sudah laku 20 juta itu juga banyak. Karena apa? Mungkin mereka itu pas beli kambing itu kambing memang kerandah, terus ada minnya sedikit-dikit gitu loh. Jadi ketemu pejantan bagus bisa ngeluarin bagus. Terkadang kerandah bagus, pejantannya kurang bagus ya, terus induknya juga kurang bagus, tapi kerandanya bagus semua. Itu nanti juga bisa ngeluarin yang bagus. Yang lebih gitu. Bagus dari induk dari ini ya, pejantan ya. Dari pejantan dari nenek moyangnya. Tapi kalau kita beli kambing asal-asalan terus ingin ngeluarin yang kambing kelas kontes kan nggak masuk akal Mas. Itu apalagi kita beli Jawa Randu terus pengen ngeluarin yang bagus, PE yang bagus, nggak mungkin Mas, nggak mungkin. PE asal-asalan, PE lokal-lokalan terus dikawinkan sama pejantan bagus, belum tentu. Paling ya grade-nya itu naik dari induknya gitu, dari induknya naik sedikit, nanti dikawinkan lagi naik sedikit gitu. Bertahap. Jadi bertahap lama. Tapi nanti ketika sudah susahnya di Etawa itu kan begini, Mas. Yang bagus sama yang bagus dikeluarin nanti main gitu loh. Nanti terkadang yang main ini dibuat breeding toh, keluarinlah yang bagus gini kan gitu. Sistem silang itu kan gitu. Jadi kan nggak seperti domba dorper sama domba biasa dijodohin ya pasti ngeluarin agak bagus karena itu kan masih asli. Nah, kalau Etawa ini kan sudah hasil persilangan Mas. Kan sudah zaman Belanda dulu kan. Jadi toh sekarang orang mungkin mampu beli dari India sana yang Etawa yang asli. Terus dijodohin di sana sendiri belum tentu Etawanya itu sama yang dimaksud Etawa yang nenek moyangnya Indonesia. ras kali gesing kan gitu. Masalahnya sudah zaman segitu lama loh gitu. Jadi susahnya di Etawa seperti itu. Makanya kalau keluar yang bagus juga mahal.
benar. Itu. Nah, Pak Dadang ini pernah cerita sama saya ke jual anakan breeder itu nggak selalu mahal, nggak selalu mahal. Pernah jual berapa Pak? Yang ini? Wah, saya pernah Mas jual 2 ekor itu umur 1,5 bulan, 3 juta. 3 juta umur 1,5 bulan, 2 ekor. 2 ekor. Anak breeder padahal ya. Ya. Dari Wonosobo. Saya juga pernah gitu. Masalahnya kan mereka ngawinin juga nggak apa itu Mas, nggak induan nggak mewah gitu loh. Kalau saya sendiri pribadi ya. Kalau induan saya ini saya anggap mewah, memang kerandah bagus walaupun dia dianggap kurang bagus ya. Terus saya kawinnya sama penjantan bagus walaupun keluar kurang bagus seperti kayak yang ini tadi. Tetap nggak mungkin saya jual murah-murah gitu. Karena saya punya keyakinan gitu loh. Bahkan mungkin di sini ada yang lebih besar 2,5 3 juta, cempe yang sudah besar loh, 4 bulan mungkin. Banyak saya jual di situ harga-harga segitu gitu. Cuma kalau suruh milih, kalau untuk breeding jangka panjang ya tetap memilih keranda Mas. Yang kerandanya jelas lah ya. Kerandanya jelas, terus model terkadang loh telinga model kayak gini lah, semi ya, keluar yang kayak semi. Tapi induk sama pejantannya enggak, nanti anak-anaknya enggak segitu. Banyak itu kejadian. Masalahnya saya sendiri kan ternak juga sudah lama Mas. Terus kenapa di kandang saya enggak ada yang bagus-bagus, makanya yang bagus saya jual. Keluar saya semua bukan, ya? saya sudah saya terangkan dari dulu, saya itu bukan pemain kontes. Maksudnya ya kadang ikut, cuma ikut meramaikan gitu. Tujuan saya pokoknya yang penting breeding. Terus memang ikut kalau masalah breeding supaya keluar gini, iya memang saya punya keinginan seperti itu. Oh iya. Nah, kita lanjut Pak untuk anak breedernya di sebelah mana lagi? Ini ada anak breeder lagi. Ini Mas. Ya, saya alhamdulillah kok keluar betina semua. Ini betina semua Pak ini Pak. Ini kan yang kembar tadi Mas. Oh iya. Ini indukannya kan dari keranda pejantan saya dulu. Oh iya. Saya masuk aja Pak. Oke. Gini. Ini teman-teman. Ini betina semua. Betina. Nah, telinganya ya kayak gitu. Iya, bagus teman-teman. Oh, ini juga ya ini. Mantap. Tapi nanti kalau pasung ini rubah, masalahnya kerandah dari ini tuh pasungnya ekstrim blur ya. Ekstrim juadil gitu. Tapi untuk pola warna ini bagus Pak ya? Bagus banget ini teman. Sayangnya ini malah makanya saya bilang satu musim ini banyak yang hitam. Lah itu kan bukan dari sini. tapi datang sini hitam. Beranak kan hampir sama ini, selisih 1 hari atau 2 hari. Tapi keluar ya hitam. Oh iya. Nah, telinganya kan kayak gini. Jadi saya sudah punya keyakinan dulu dari sini. Nah, dari hati tadi telinga kayak gini tuh nggak bisa dirubah. Tapi kalau pasung bisa rubah. Rubah. Gitu. Bener-bener mantep ini teman-teman. Kalau ini udah ada penawaran Pak ini? Enggak Mas. Pokoknya untuk anak breeder betina emang bener-bener ditahan. Bener ditahan. Kecuali mereka beli beli indukan gunting dari sini terserah. Karena itu hak mereka gitu. Mantap itu bener. Ini yang keluar di Blitar juga hitam. Ini hitam juga teman-teman. Tapi kalau yang di Blitar itu saya nggak terlalu Mas, kaget karena memang dari indukannya kan banyak warnanya hitam gitu hitam. Tapi kalau ini kan enggak, ini bapaknya juga enggak, induknya juga enggak. Padahal ini banyak putihnya juga Pak. Gitu. Tapi benar-benar. Tapi memang di Etawa itu seperti itu. Terkadang kepala hitam, pejantan kepala hitam keluar merah juga bisa kok. Ada juga Pak ya. Ada juga kok. Jadi nggak masalah. Yang penting tuh kalau saya kriteria telinga, terus ekor kayak gitu. Ekornya harus tegak semua. Kayak ekor tupai. Ya sebenarnya anak breeder tuh nggak semua tegak-tegak, enggak. Kan pengaruh dari induk. Dari itunya toh. Mbahnya ya gitu, dari neneknya. Mantap itu. Kalau dilihat langsung kan tahu kelihatan ini kan motifnya pasung itu kayak apa gitu kan kelihatan. Memang saya sendiri tahu Mas,
Kerandah breeder itu kan dari Jalideng ya. Jalideng itu memang pasungnya nggak ekstrim, nggak segitu ekstrim gitu intinya. Tapi dari postur, dari bulu, dari itu memang masuk semua ya. Kerandah Sumar yang posturnya tinggi besar itu kebanyakan dari Jalideng. Dari Jalideng malah. Iya, dari Jalideng. Makanya itu Joyondaru itu kan Joyondaru juga anak Jalideng kedua kalau nggak salah. Itu kan Kerandah Sumar juga. Oh, itu masih Kerandah Sumar? Iya, kalau Mas ke lereng Semeru kan lereng Semeru. Itu kan juga tinggi tuh. Badannya mau postur besar banget Pak ya. Itu kan buat kontesan yang juara 2 nasional itu loh. Itu punya Mas Yopi. Mas Yopi. Oke Pak, kita lanjut di kambing atas. Ada yang murah-murah Pak ya, harga ekonomis ya teman-teman. Iya. Oke, kita tutup dulu di part 2 ini. Kita lanjut di part 3, ada kambing harga pemula teman-teman. Oke, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk peternak Indonesia dan salam sukses untuk kita semua.